Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada minggu Advent yang ketiga ini, tertulis dalam Yesaya pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca buat kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba hari ini kita merayakan Advent yang ketiga. Setelah kita merayakan Advent yang pertama dan kedua, dan kita akan menyambut kedatangan Kristus pada masa Natal. Pada perayaan-perayaan itu tentu kita sudah pasti mempersiapkan apa yang kita inginkan atau apa yang patut untuk kita rayakan dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Advent yang ketiga ini menjadi Advent yang mengajak kita agar kita bersukacita menantikan kedatangan Tuhan. Tentu dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita diajak untuk bersukacita. Walaupun dalam teks khotbah kita ini kita akan disuguhkan bagaimana sesungguhnya murka Tuhan, murka Allah bagi bangsa Israel datang menghampiri kehidupan mereka, yang walaupun demikian mereka tetap dikasihi dan tetap disayangi oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Advent yang ketiga ini kita diberikan firman Tuhan melalui satu nyanyian yang boleh kita katakan ini merupakan nyanyian syukur atas keselamatan
Nyanyian syukur ini merupakan nyanyian yang sangat indah yang diberikan ketika mereka bernyanyi, merasakan banyak kesukacitaan yang sepenuhnya menyerahkan kepada kehendak Allah dan ajaran-ajaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Tentu dalam nyanyian ini mereka mengutarakan, mereka memberikan rasa syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh kita katakan sangat puas tentang keberadaan Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Kenapa saya katakan sangat puas? Tentu kepuasan mereka bukan kepuasan yang arti dalam daging, tetapi kepuasan bangsa itu sesungguhnya mereka rasakan bahwa Allah tidak meninggalkan bangsa itu walaupun bangsa itu sudah tidak lagi menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepada ajaran dan kehendak Tuhan. Tetapi ketika mereka berbalik untuk menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepada ajaran Tuhan, maka nyanyian ini boleh kita katakan menjadi nyanyian orang-orang beriman. Nyanyian yang memberikan kepastian bagi kehidupan bangsa itu. Mereka banyak menampilkan kehidupan yang tidak lagi menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kalaupun mereka menyembah berhala, kalaupun mereka memberontak, kalaupun mereka tidak taat lagi kepada Tuhan, yang pasti nyanyian syukur ini mereka berikan untuk memuliakan nama Tuhan yang sesungguhnya. Bangsa itu, bangsa pilihan Tuhan, tidak kecewa terhadap apa yang Tuhan beri bagi mereka. Mereka mengatakan bahwa rencana Allah itu dalam kehidupan mereka menjadi rencana yang sangat sempurna, rencana yang mewujud nyatakan kasih sayang Tuhan itu kepada hidup mereka dengan sangat kasih. Baik itu berlangsung pada saat mereka hidup maupun sesudahnya atau kepada cucu-cucu mereka. Itu mereka utarakan, saudara-saudariku. Nyanyian syukur ini mereka berikan itu hanya untuk meninggikan nama Tuhan saja, yang walaupun hukum Tuhan rimas ni debata nungatung sahat di bagasan ngoluni nasida. Kita bayangkan saja ya, mereka sudah dihukum Tuhan, tetapi ketika mereka sudah dihukum Tuhan, mereka tidak meninggalkan Tuhan itu sendiri. Mereka juga tidak menghakimi atau menghukum Tuhan itu sendiri. Bahkan ketika hukum Tuhan itu sampai dalam kehidupan mereka, mereka disadarkan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang benar di atas segala-galanya. Itu sebabnya bangsa itu meninggalkan segala pemberontakan dan juga segala kejahatan-kejahatan mereka. Mereka mewujud nyatakan itu, saudaraku. Mereka tidak meninggalkan Tuhan, saudaraku. Tapi mereka sesungguhnya ingin memuliakan dan meninggikan nama Tuhan saja. Kenapa saya katakan meninggikan nama Tuhan saja? Mereka mengatakan itu dalam ayat yang pertama. Murka Tuhan itu sudah surut dan murka Tuhan itu akan datang dengan Dia menghibur mereka yang merasakan kemurkaan dari Tuhan itu sendiri. Yang walaupun Tuhan marah, tapi mereka tetap selalu taat dan tetap selalu memberikan kehidupannya kepada Tuhan. Walaupun mereka berbuat kejahatan, mereka tidak lagi meninggalkan Tuhan.
Mereka tetap setia karena penghiburan Tuhan itu sudah mereka rasakan. Kemurkaan Tuhan itu sudah surut. Itu sebabnya tadi dalam para agenda tadi mengatakan baga-baga ini dibata adote pengakuan dosa ya pengakuan dosa antara moldo mengapakan bahasa Indonesia ini. Bukan lagi kematian orang fasik yang Tuhan inginkan, melainkan pertobatan orang fasik itu meninggalkan segala kejahatannya, segala pemberontakannya. Karena Tuhan tahu begitu besar kasihnya. Karena Tuhan tahu begitu sayangnya Dia terhadap seluruh umat manusia. Itu sebabnya dalam perayaan-perayaan Natal, liturgi ayat atau firman Yohanes 3 ayat 16 itu sering kita dengarkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia sayang kepada umatnya. Dia tahu dia tidak meninggalkan umatnya yang walaupun dia menghukum umatnya itu dengan tujuan agar mereka sadar kembali ke jalan yang benar. Karena jalan Tuhan itu menjadi jalan kehidupan yang membawa kesukacitaan bagi setiap orang yang mengimani dan percaya kepadanya. Allah itu keselamatanku. Aku percaya sebab aku tidak lagi gementar berjalan dalam kehidupanku. Yesaya mengatakan itu. Yesaya memberikan contoh kepada bangsa Israel agar bangsa Israel juga memberikan hidupnya seperti apa yang diberikan oleh Yesaya sendiri. Dia tahu memang begitu sangat sulitnya kehidupan ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Banyak sekali godaan, banyak sekali cobaan, banyak sekali tantangan kehidupan yang dia hadapi. Tetapi tantangan itu tidak menyurutkan semangat dia untuk meninggikan nama Tuhan. Karena dia tahu nama Tuhan itu sajalah yang memberikan kepastian hidup bagi Yesaya dan juga bagi bangsa pilihannya itu sendiri. Itu sebabnya saudaraku, semangat Natal ini jangan pernah hilang hanya karena suksesnya acara itu banyak yang kurang. Ya. Jadi ketika kita merayakan Natal, Advent Natal itu suku-suku Joturohata. Pertanyaan kepada diri kita, apakah perayaan Natal itu sudah boleh kita buat itu menjadi buah kehidupan dalam kehidupan sekitar kita? Jangan-jangan perayaan Natal itu hanya sebatas rutinitas ketika bulan Desember itu datang, ada. Perayaan Natal itu kita jadikan sebagai perayaan yang hanya untuk meninggikan nama kita sendiri, apalagi panitia ya. Apalagi dalam perayaan Natal, tabayan masih semangat lampu sorot, lampuan, cahaya, tabayan ma anon drama, tabayan ma anon fragmen dan luar biasanya, tabayan konsumsion, tabayan songonon. Ya. Tetapi di luar dari itu, semangat Natal itu janganlah kiranya hilang. Ketika kita merayakan Natal, ketika kita menyambut Tuhan, apalagi dalam menantikan Tuhan melalui Advent yang ketiga ini, jangan pernah kita hilang kesukacitaannya menyambut nama Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan sendiri. Ya. Kedatangan Tuhan ini menjadi kedatangan yang sangat luar biasa bagi kita, apalagi di pesta-pesta perayaan Natal. Ya boleh kita bayangkan di tengah-tengah COVID-19 yang masih ada ya, dalam kehidupan kita, kita boleh merayakannya dengan baik. Ya, kita tidak bilang COVID-19 itu sudah hilang. Kita tidak bilang COVID-19 itu sudah siap atau sudah habis. Kita masih berhadapan dengan Dia. Tapi kiranya semangat Natal itu memberikan contoh dan teladan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita.
Ya, yang mau bagaimanapun itu, mau nuansa pakai baju kembang, yang mau nuansa warna biru pink, ya, mau nuansa yang bagaimanapun itu, dengan indahnya suara yang menggelegar seperti Naposo Bulung tadi yang menyanyikan lagu Arbab, dan juga bagi Bapak Ibu jemaat sektor 16 menyanyikan lagu itu untuk Tuhan, ya, kesuksesan semuanya itu marilah kita berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan memuliakan nama saya, bukan memuliakan nama kita sendiri, bukan lagi memuliakan nama dunia ini, tapi memuliakan nama Tuhan. Ya. Kita tahu yang walaupun kehidupan kita banyak kekurangan, tapi kehidupan kita itu tetap disertai oleh Tuhan sendiri. Semangat Natal ini menjadi semangat yang membawa pembaharuan dalam kehidupan kita. Bukan semangat yang begitu-begitu saja, semangat yang terdahulu saja, menjadi kebiasaan yang lama saja. Dang Jepang dopi masa Natal, apalagi masa Advent, ngama kuling lagu Jingle Bells di Jebuna. Dang dopi Jepang, asongon na semangat tu mamutari. Apalagi dang Jepang dopi masa Advent. Ya, holan saya minggu ujung tahun parurian ngiri pasang gaba-gaba Merry Christmas indah musik. Tapi berkabung do pejol mesi kan. Minggu ujung tahun parurian contoh. Ya. Ini juga menjadi gambaran bagi kita ketika kita merayakan Natal. Advent ketiga ini sebelum kita sampai kepada Advent yang keempat, ya, mengajak kita merayakan, menantikan kedatangan Tuhan harus dalam suasana kesukacitaan. Jangan hanya karena baju baru, sepatu baru, yang bagaimanapun rambut baru, kacamata baru, gigi yang baru, ya, kantong yang baru, atau dalam hal apapun itu. Ya, semangat Natal jadi hilang. Mau pakai yang lama pun itu, mau pakai yang bagaimanapun itu, yang pasti ketika kita merayakan Natal, perayaan Natal itu membawa pembaharuan dalam kehidupan kita, hati yang baru. Nah jolo itarang marsiatoan dohot siaan sibean marsiatoan mahita. Nah jolo itarang marsijalangan di unakolan mamulus sabingi. Jangan hanya lewat begitu saja perayaan Natal ini dalam kehidupan kita. Semangat Natal ini harus kita rayakan, membawa pembaharuan bagi kita. Itu sebabnya saya nggak tahu juga ya, tema Natal kita 2022 yang dipilih oleh KWI dan juga PGI, ya, dikatakan dalam Matius 2 ayat 12 itu teh ya, Matius 2 ayat 12, dan mereka pun pulang dari jalan yang lain. Jalan yang lain maksudnya dan jalan secara arti ilmiah. Tapi mereka tahu jalan yang semula itu tidak membawa kehidupan yang baru bagi mereka. Tidak membawa dampak yang baru bagi mereka. Orang Majus itu orang yang pintar loh. Orang Majus itu adalah cendekiawan. Orang Majus itu juga adalah orang yang berada. Kita boleh lihat latar belakang mereka. Ketika perjalanan mereka untuk sampai ke kota Bethlehem itu, mereka juga mengalami banyak tantangan. Kita bayangkan mereka datang dari Teluk Persia, bukan Teluk Persea ya, Teluk Persia, dari negeri Iran. Mereka melewati negeri Irak, Syria, Saudi Arabia, negeri Jordan, sampai pada akhirnya ke kota Bethlehem, Yerusalem, untuk bertemu dengan raja yang baru lahir ini. Dalam pikiran mereka raja yang baru lahir ini, raja yang ingin datang ini adalah raja yang hadir di istana. Mereka datang ke Herodes, mereka menanyakan itu. Herodes juga nggak tahu. Herodes memanggil para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, untuk membuka sejarah siapa raja yang dijanjikan beribu-ribu tahun yang lamanya itu datang. Akhirnya imam-imam kepala ahli-ahli Taurat menemukan sejarah itu. Dan mereka mengatakan ada di Bethlehem. Atong, hai orang Majus, pergilah engkau. Ketika kamu nanti sudah jumpa dengan raja itu, kembalilah kepada saya. Beritahukan di mana raja itu bertempat tinggal. Di mana raja itu berada. Perjalanan mereka juga banyak tantangan. Sesampainya mereka di sana,
Tidak mungkin raja lahir di kandang domba. Ya. Istilah nama rupanya seorang raja lahir di klinik. Ya. Masa raja nggak lahir di rumah sakit Columbia VIP? Masa raja tidak lahir di rumah sakit Siloam VIP? Yang mau raja tongba. Inilah dalam pikiran kita, kemewahan, keistimewaan itu akan ada. Tetapi raja yang dijanjikan itu, raja yang baru ini, Mesias yang menjadi juru selamat ini, datang dengan kesederhanaannya. Itu sebabnya mereka menyembah, memuliakan raja yang baru datang itu. Walaupun dalam keadaan PC-PC, tidak ada anak dope. Walaupun dalam keadaan masih kecil, mereka tidak khawatir, mereka tidak kecewa. Karena mereka dituntun suara Tuhan untuk memuliakan raja yang datang itu. Raja yang baru lahir itu. Suara Tuhan membawa pembaharuan bagi mereka. Karena orang Majus ini adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri. Apa pengajaran dari teks khotbah kita saat ini atau dari Minggu Advent yang kita rayakan pada saat ini Bapak Ibu? Yang pertama, kasih Tuhan, kasih Allah yang terwujud dalam murka atau hukumnya, tetapi kasih Tuhan itu juga terwujud dalam pemeliharaannya. Itu sebabnya Yesaya mengatakan dalam ayat 1, pada hari itu di hari nasasadai molo hatabata madok, di hari nasasadai molo petung rimasmu roh Tuhami molo petung terima soal Tuhan alai murkamu itu sudah surut dan engkau datang menghibur kami. Dia tidak membuang orang-orang yang dia hukum, dia tidak jijik lagi membuang atau melihat orang-orang yang dia hukum. Tapi dia tetap datang untuk mengasihi umatnya itu sendiri. Istilah nama rupanya songon orang tua, ya, yang sejahat-jahatnya pun anak-anak, senakal-nakalnya pun anak-anak, tetapi orang tua itu tetap mencintai, mengasihi anak-anaknya. Songon paduan nama dokate, masua pelasiak, masua tubonana, muruk penatoras, tu anak nado rohana, nang songon dia pe. Dak ya naturasnya halak batak madok putus hubungan menyatakan bahwa si Purba tidak lagi menjadi anak saya. Inna apapun tindak tanduknya di luar tanggung jawab orang tua. Tak pernah seperti itu. Bagaimanapun itu. Seperti inilah Allah mengasihi kita. Yang walaupun rimasnya itu dia nyatakan kepada umatnya, tetapi kasihnya itu tetap terwujud dalam pemeliharaan Tuhan. Pemberontakan kejahatan itu ditinggalkan dan berbalik di hadapan Tuhan. Tidak pernah Tuhan membiarkan orang-orang yang dikasihinya itu larut dalam keberdosaan, larut dalam pemberontakan, larut dalam segala kejahatan-kejahatan dalam dirinya. Dia tidak mau umatnya itu menderita selama-lamanya hanya karena kekurangan dan kejahatan yang dia perbuat. Tapi Tuhan menginginkan umatnya itu untuk kembali ke jalan yang benar. Gak sampai hati Tuhan untuk membiarkan kita dalam penderitaan kita, saudara-saudaraku. Gak sampai hati. Gak tega Tuhan melihat umatnya itu selalu saja hidup bersedih hanya karena perbuatan dan cobaan-cobaan yang ada datang menghampirinya. Tapi dia tetap mengasihi kita di saat kita banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami keberdosaan, banyak mengalami penderitaan-penderitaan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mewujud nyatakan pemeliharaannya, itu yang pertama tadi. Maka yang kedua, seluruh umat Tuhan yang Tuhan sayangi harus memiliki pengakuan bahwa Allah itu menjadi Allah yang hadir untuk menyelamatkannya.
Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku, sebab Tuhan Allah itu menjadi mazmurku, sebab Tuhan Allah itu menjadi keselamatanku. Aku tidak lagi gemetar. Ketika Tuhan Allah menjadi keselamatan, ketika Tuhan Allah menjadi kekuatan dan mazmur bagi umatnya, maka umatnya itu akan menimba air kegirangan dengan sukacita dari mata air keselamatan. Tidak lagi menimba air yang membuat diri umatnya itu larut dalam keberdosaan, tetapi membuat umatnya itu ketika dia mengenal Tuhan, umatnya itu menjadi hidup di dalam pembaharuan. Apapun itu, bagaimanapun itu, pokok keselamatan yang Tuhan beri itu tidak lagi berubah-ubah. Yang ketiga, ketika kita menjadikan Tuhan itu keselamatan, kekuatan, pokok, pujian, mazmur bagi kehidupan kita, maka milikilah gambaran-gambaran hidup termasuk dalam tema kita hari ini. Gambaran hidup itu harus nampak dalam kesukacitaan. Yang walaupun 2023 resesi ekonomi akan kita hadapi, tetapi dengan semangat yang baru, sukacita yang baru yang dari Tuhan itu, kita tidak lagi gentar, kita tidak lagi ketar-ketir, kita tidak lagi takut untuk menghadapinya. Bagaimanapun itu yang terjadi. Jangan takutnya berlebihan. Ya. Jangan takutnya itu semakin kacau balau, tidak lagi terkontrol dalam kehidupannya. Tetapi dengan mengenal Tuhan, maka hidupnya itu harus dia jadikan menjadi gambaran hidup yang baru. Bagaimana hidup yang baru itu? Menantikan kedatangan Tuhan. Orang Majus itu tahu, dalam mimpinya Tuhan mengingatkan, jangan pulang dari jalan semula, tetapi pulanglah dari jalan yang lain. Karena Tuhan tahu bahwa Herodes itu memiliki sifat keduniawian, kebengisan, keberdosaan yang sangat luar biasa. Yang bagaimanapun, kalau orang Majus itu melapor, mereka juga akan mati. Bukan hanya raja yang baru itu akan mati, tapi mereka juga akan mati. Ya. Herodes tidak mau ditandingi. Siapapun hadir sebagai raja, hanya dialah raja yang sesungguhnya. Itu menurut Herodes. Tetapi bagi Allah sendiri, bagi Tuhan sendiri, dia hadir menjadi raja di atas segala raja. Yang walaupun raja banyak memimpin dunia ini, tetapi raja yang sesungguhnya itu adalah raja yang kekal datangnya. Bukan raja yang kaleng-kaleng, bukan raja yang ecek-ecek. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman-Mu ini menjadi pelita bagi kehidupan kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami tahu bahwa dalam kehidupan kami ini banyak sekali pemberontakan yang kami perbuat melalui ketidaktaatan atau ketidaksetiaan dalam kehidupan kami ini, yang kami nyatakan dengan perbuatan kami ataupun perkataan kami. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu, khotbah hari ini, di Advent yang ketiga ini. Kiranya Advent ini menjadi Advent yang membawa kesukacitaan bagi kami. Advent ini menjadi Advent yang mengakui bahwa Engkaulah Tuhan Allah keselamatan kami. Engkaulah Tuhan menjadi kekuatan kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi mazmur bagi kami. Bapa di sorga, kami tahu dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, suara hati kami, begitu juga dengan pikiran kami, hidup kami ini, Engkaulah yang memimpinnya. Engkaulah Tuhan yang memperbaharuinya, agar kehidupan kami ini boleh kami tampilkan menjadi gambaran hidup yang setia hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapa di sorga, kiranya dalam kehidupan kami ini, apapun yang terjadi, kami percaya, kami yakini dan kami imani,
Engkaulah Tuhan pokok keselamatan kami. Kami tidak takut lagi dan tidak lagi ketar-ketir dalam menjalankan kehidupan kami ini. Yang walaupun sebentar lagi kami akan melewati tahun 2022 ini. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana yang terjadi dalam kehidupan kami di tahun yang akan datang. Tapi kami percaya, kami imani Engkau merancang itu dengan baik dan menyerahkan sepenuhnya kepada kami lewat penyertaan dan pemeliharaan yang ada padamu buat kami masing-masing. Berkati Bapa di sorga, kami yang hadir di tempat ini, lindungi naungi kami dengan kasih setiamu, jemaatmu, ruasmu. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberkatinya. Baik dalam keadaan sakit, Engkaulah yang menyembuhkannya. Baik dalam kedukacitaan, Engkaulah yang hadir menghibur mereka dalam kedukacitaan mereka. Agar mereka tidak larut dalam kesedihan mereka, tetapi mereka membuat Engkau menjadi pengharapan-pengharapan yang boleh mendatangkan berkat dalam hidup mereka nantinya. Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan yang menyertai jemaat-Mu, anak-anak kami dimanapun mereka berada dan seluruh jemaat kami. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan yang bagaimanapun itu kami percaya Tuhan Engkaulah yang memberkatinya. Kehidupan anak-anak kami dalam sekolah pendidikannya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menyertai dan memberkatinya. Dan sudah merancang apa yang anak-anak kami inginkan. Cita-cita yang mereka impikan itu kiranya dapat terwujud nyatakan dengan pemeliharaan yang daripadamu saja ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu dalam rumah tangganya, anak-anak kami yang belum mendapatkan berkat-berkat keturunan. Jamah Tuhan, agar kiranya tangan pengasihan-Mu mendatangkan berkat-berkat keturunan bagi seluruh jemaat-Mu dan juga anak-anak kami yang belum mendapatkan berkat keturunan tersebut. Oleh sebab itu Tuhan, dalam doa kami hari ini, kiranya doa kami ini menjadi doa yang mendatangkan kesukacitaan bagi kami. Agar kiranya Tuhan boleh kami tampilkan keteladanan-keteladanan yang indah untuk memuliakan nama-Mu saja. Jauhkan kami dari segala penyakit, mara bahaya, agar kami boleh melalui segala kehidupan kami ini dengan baik sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan buat kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus doa kami, permohonan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terimalah ya Bapa di sorga, kehendak-Mu lah yang jadi. Amin.